Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang bahkan saya sama sekali tidak familiar dengannya, yaitu adalah cerai. Kenapa saya bilang saya tidak familiar? Karena saya kawin aja belum gitu ya. Kawin aja belum tapi udah sok-sokan ngomongin perceraian. Why? Because di Twitter sekarang setidaknya pas saya ngerekam ini ya, di Twitter saya melihat orang lagi rame membicarakan tentang cerai. Jadi sebelum kita membahas tentang cerai lebih lanjut, kita saya kasih tahu dulu menurut saya cerai itu apa, deskripsi sama apa pengertiannya gitu. Jadi menurut saya cerai itu adalah seseorang dan seseorang lagi satu, yang satunya lagi ya kan, yang sedang dalam terikat pernikahan, kemudian mereka kayak yang kok kita masih nikah gitu ya, udah males gitu, dan akhirnya mereka berpisah dan gak lagi ini kalimatnya, udah mulai goblok nih saya nih. Apa ya kata yang saya maksudkan, sudah tidak memegang lagi status pernikahan mereka. Ya, saya bilang memegang, sebenarnya itu bukan kata yang saya cari, tapi setidaknya itu kata yang mendekati dengan apa yang sebenarnya kata yang ingin saya ungkapkan. Jadi menurut saya cerai adalah seperti itu pengertiannya, dan mari kita bahas lebih lanjut cerai menurut orang-orang ya. Jadi saya buka Twitter trennya, dan kita buka tweet-tweetan dari netizen, dan menurut udah mulai goblok kan, saya bilang kan, betul, ngomong aja belibet ya. Jadi kita buka ini tweetan orang-orang ya, menurut mereka cerai itu seperti apa. Jadi ini adalah cuitan dari seseorang yang berkata bahwa ini adalah list atau daftar di mana situasi yang membenarkan istri untuk minta cerai kepada suaminya. Yang pertama yaitu suami tidak menjalankan tanggung jawab sebagai mukmin, dalam kurung tak sholat, tak puasa, melakukan maksiat dan sebagainya. Nomor 2, suami tak memberi nafkah, dalam kurung tempat tinggal, makan, minum dan sebagainya. Dan nomor 3, suami aniaya istri, dalam kurung maki, caci, fisikal dan mental dan sebagainya. Saya setuju dengan cuitan orang yang satu ini. 3 poin itu merupakan poin yang membenarkan istri untuk meminta cerai, tapi itu setidaknya dari pandangan dari seseorang yang belum pernah nikah. Jadi mungkin ada alasan yang lebih benar lagi daripada itu. Ya, mungkin kalian bisa kasih komen di podcast ini, I don't know. Dan kalian mungkin bisa kasih komentar kalian, menurut kalian cerai itu gimana gitu, apa yang menyebabkan selain 3 poin tadi yang sudah saya ungkapkan ke kalian, apalagi poin yang bisa membuat suatu pasangan bisa bercerai begitu. Oke, dan selanjutnya ini dari siapa ini namanya, saya tidak bisa baca ini. Sulit bagi perempuan katanya, kasihan banget nasib anakku, benar-benar sedih soalnya almarhum bapakku dulu bertanggung jawab banget, malah dapat suami kebalikannya kayak gini. Ini sepertinya dia bercerita gitu ya. Mari kita baca ceritanya. Tadi itu cuma tweetnya, dan ini sekarang adalah screenshot cerita utamanya. Gini nih, jadi dia bercerita begini. Capek banget nikah sama laki-laki pelit gak bertanggung jawab. Tiap bulan biaya kehidupan rumah 80% aku yang tanggung. Dia simpen gajinya sendiri. Di rumah bisanya cuma main game dan nyuruh-nyuruh sama bentak-bentak kalau ada yang gak sesuai sama kemauan dia. Diminta tolong jalan beliin beras aja bisa bentak-bentak maki-maki, saking maunya main game doang. Padahal duitnya juga dari aku, istrinya. Capek banget.
Pembantuku aja sampai bilang kalau punya suami kayak dia bakal cerain aja. Apalagi gaji aku lebih gede daripada dia. Tapi aku masih bertahan sampai sekarang semata-mata mikirin anak ke depannya. Mana orang tuanya juga nggak peduli sama sekali sama aku sebagai menantu dan sama anakku sebagai cucunya. Rasanya pengen cerai banget, tapi terus-terusan mikir terus-terusan mikir, takut anak malu atau berdampak ke perkembangannya. Anakku baru 2 tahun usianya. Astagfirullahaladzim. Ya bagi si ibu ini ya, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses kehidupannya dan lain-lain. Ini bener-bener gimana ya? Suaminya ini loh. Di sini digambarkan bahwa si ibunya lebih mempunyai penghasilan daripada suaminya gitu ya. Gimana ya? Kalau dari apa yang saya baca gitu ya, dari pandangan Islam, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, setidaknya suaminya memperlihatkan apa ya, gestur yang baik setidaknya untuk istrinya begitu. Maksudnya daripada ini kan dia cuman enak-enak main game, disuruh aja nggak mau gitu kan. Disuruh ini kan seperti yang kalian udah dengar tadi, disuruh beliin beras aja kan suaminya nggak mau gitu ya. Malah dibentak gitu istrinya. Setidaknya ya minimal disuruh beliin beras mau gitu. Nggak ngebantah, nggak maki-maki gitu kan. Setidaknya gitu memperlihatkan seperti yang saya bilang tadi, memperlihatkan gestur yang baik begitu kepada istrinya, niat baik untuk mau berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang mereka miliki gitu kan. Maksudnya ya kan si istrinya bilang tadi suaminya aja penghasilannya yang pas-pasan gitu kan, masih mending istrinya gitu, dan istrinya juga membiayai suaminya sepertinya di sini kelihatannya ya dari ceritanya si ibu ini. Jadi setidaknya apa ya, setidaknya menjadi suami yang lebih tahu diri dan peduli gitu kan. Karena ini ya fakta aja ini, sudah dipastikan suami yang gajinya lebih rendah daripada istrinya akan berpotensi, ini dari yang saya survei sendiri ya, kalau salah ya tolong dimaafkan, akan berpotensi istrinya akan memandang remeh suaminya gitu. Tapi ada tapinya ya. Kalau misalnya suaminya memperlihatkan gestur yang baik dan selalu memberikan kenyamanan terhadap istrinya dan bertingkah dengan bijak tentang apapun masalah yang terdapat dalam rumah tangga mereka, saya yakin potensi itu akan lebih rendah dan lebih bisa ditangani. Dan ya I don't know, ya nggak sih? Maksudnya kalau ini saya bertanya kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu sama perempuan pada umumnya, yang remaja sampai ya pokoknya yang ke atas yang udah tua-tua gitu ya. Kalau misalnya kalian menikah dengan laki-laki yang yang misalnya penghasilannya rendah gitu, tapi dia bijak, dia ingin ini susah ini ngomongnya, saya harus berhati-hati ngomongnya. Dia memperlihatkan gestur yang baik seperti yang saya bilang tadi ya, gestur yang baik untuk mempertahankan rumah tangga dan terlihat berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang lebih daripada istrinya sendiri berusaha gitu ya, dan mau mendengarkan masalah istrinya dan mencarikan solusinya juga. Pokoknya si suami ini terlihat seperti orang yang sangat bijak begitu. Saya yakin perempuan-perempuan di luar sana akan berkata
akan menganggap bahwa ya meskipun suaminya gajinya pas-pasan, dia bakalan menghormati suaminya, ya nggak sih? Kayak segan gitu, ya nggak? Jadi ya gimana ya? Saya tidak bisa berkata lebih dari itu sepertinya, karena ya saya bilang tadi saya sendiri belum pernah nikah. Ya, ini saya cewek aja nggak ada gitu untuk sekarang. Pacaran aja nggak bisa, gimana mau nikah gitu kan. Jadi ya gitu, setidaknya itu apa ya, pendapat saya tentang masalah ibu-ibu yang tadi itu. Waduh, cuma bahas itu doang udah berapa menit ya sekarang? Waduh, udah 10 menit nih. Jadi ini masih mau dilanjut lagi nggak nih? Karena ya saya merekam ini cuma buat konten, ya udahlah ya, sampai situ aja dulu ya. Terlalu malas bikin konten. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe. Bada bing bada boom. Sampai jumpa di konten berikutnya guys. Dadah and have a nice day.